Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Hai, selamat pagi anak-anak, papa mama dan bapak ibu guru semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali dalam Renungan SD Putra Nirmala hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021. Baiklah, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada baiknya kita membuka hati kita dan pikiran serta budi kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa terkasih, terima kasih untuk berkat-Mu. Sepanjang malam kami bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman, hingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini dengan terang Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap langkah kami hari ini. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Tuhan menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang itu, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah
di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menunggu adalah hal yang membosankan. Mungkin kita pernah merasakannya atau sekarang sedang merasakannya. Seperti halnya yang dirasakan oleh orang yang sakit lumpuh, yang sudah begitu lama merasakan sakit. Dia merasa kecewa, merasa sedih, merasa lelah, karena dia sudah terlalu lama menderita. Itu yang dirasakan oleh seorang yang lumpuh di tepi sungai Bethesda. Orang tersebut menunggu kehadiran atau kepedulian orang lain, dan pastinya menunggu pertolongan Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mau bangkit dari keterpurukan, dari ketidakberdayaan. Keterpurukan atau ketidakberdayaan kita bukan karena lumpuh, bukan karena buta, bukan juga karena jalan kita timpang. Tetapi keterpurukan yang kita alami adalah keterpurukan dengan masa kehidupan saat ini pada masa pandemi. Mungkin kita sudah merasa bosan, merasa lelah, merasa capek, merasa jenuh. Di masa pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan, seperti ke sekolah tidak boleh, belajar di rumah saja, bertemu dengan teman pun mungkin jarang. Sehari-hari mungkin yang diketemukan, yang dipegang hanya HP. Nah, maka itu kita jangan terlena. Anak-anak, jangan terlena karena tidak pernah ke sekolah menjadi malas belajar. Karena tidak ke sekolah, kalian bangunnya siang. Ya, malas melakukan ini, malas melakukan itu. Sehari-hari hanya handphone yang di tangan, ya, tidak pernah lepas. Nah, mungkin kita juga merasa tidak berdaya dengan kondisi saat ini, karena mungkin mama papa dengan mendapatkan dampaknya dengan penghasilan yang berkurang, kehidupannya yang sangat berubah, dengan mungkin ada pekerjaan yang pengurangan hari dan berkurang terhadap penghasilan. Kemudian bertambahnya juga pekerjaan orang tua karena harus mendampingi anak belajar setiap hari. Nah, ini adalah merupakan keterpurukan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita jangan putus asa, kita jangan menyerah, kita harus tetap bertekun dan berusaha mencari jalan keluar. Keterpurukan yang kita alami saat ini adalah merupakan cara Tuhan mengingatkan kita. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus, bahwa agar kita selalu mengandalkan situasi apapun. Maka marilah kita tetap setia pada firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, hadirkanlah Tuhan di dalamnya. Tekun berdoa, dengarkan firman, dan tetap bersyukur. Percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Anak-anak yang terkasih, Mama Papa
Demikian renungan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat pagi. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu di dalam renungan pagi ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam renungan ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir mengikuti renungan pagi hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti renungan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa hari ini kita melaksanakan PTS. Kita berdoa memohon berkat dari Tuhan, dan ingat ya, kerjakan PTS dengan jujur. Oke? Karakter lebih unggul daripada hanya kepintaran semata. Oke? Kejujuran lebih berharga daripada hanya sekedar nilai. Oke, saya yakin anak-anak semua akan mengerjakan PTS dengan jujur hari ini. Selamat mengerjakan PTS. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.